Selamat datang di presentasi kelompok 6. Jadi, kelompok 6 pada kali ini akan membawakan materi mengenai filsafat. Berikut merupakan anggota-anggota dari kelompok 6. Yang pertama yaitu ada saya, Niputu Ayu Maharani Pratiwi, dengan NIM 201 301 1010. Berikutnya, Perkenalkan, nama saya Nika Dewi Widianti dengan NIM 20130111009. Baik, perkenalkan nama saya Nika Tutsuitri dengan NIM 2013-011-011. Baik, perkenalkan nama saya Dewayan Cindi Widya Puspitarini dengan NIM 20130111012. baik materi yang akan kelompok 6 bawakan yaitu materi filsafat pendidikan dan implementasinya dalam praktik pendidikan. Dalam materi ini dibagi menjadi 4 filsafat. Yang pertama yaitu filsafat positivisme, yang kedua filsafat progresivisme, yang ketiga filsafat humanistik, dan yang keempat filsafat Pancasila. Untuk materi filsafat positivisme akan dibawakan oleh Dwi Widianti. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Saya Dwi akan membawakan filsafat positivisme dan implementasinya. Positivisme adalah sebuah filsafat yang mendapatkan pengetahuan yang benar jika didasarkan pada pengalaman aktual fisikal. Jadi, positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan bahwa ilmu alam merupakan satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Positivisme tidak mengenal adanya spekulasi dan ilmu gaib. Peserta didik diasah dalam kemampuan melihat, menemukan fakta-fakta, menganalisis sesuatu, serta mentransfer ilmu kepada lingkungannya. Sehingga diharapkan dapat terbentuknya anak bangsa yang kreatif, berkarakter, serta mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk materi filsafat progresivisme dan implementasinya akan dibawakan oleh saya sendiri. Progresivisme sebagai salah satu aliran filsafat pendidikan muncul sebagai reaksi terhadap pola-pola pendidikan yang bersifat tradisional yang menekankan metode-metode formal pengajaran, belajar mental atau kejiwaan, dan sastra klasik peradaban barat. Aliran filsafat progresivisme mendukung pemikiran baru yang dipandang lebih baik bagi perkembangan pendidikan di masa yang akan datang. Progresivisme bukan merupakan suatu aliran filsafat pendidikan yang berdiri sendiri, melainkan suatu gerakan atau perkumpulan yang didirikan pada tahun 1918. Contoh implementasi filsafat pendidikan progresivisme yaitu pada bidang pendidikan kesenian. Filsafat pendidikan progresivisme dalam konteks pendidikan kesenian menekankan pada proses pembelajaran yang kreatif, apresiatif, dan selalu mencari informasi yang berkaitan dengan kesenian di mana saja. Untuk materi berikutnya dibawakan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya akan saya bawakan. Saya Switri akan membawakan materi filsafat humanistik dan implementasinya. Filsafat humanistik merupakan konsep belajar yang lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia, berfokus pada potensi manusia untuk mencapai dan menemukan kemampuan yang mereka punya dan mengembangkan kemampuan tersebut. Segi implementasi ini meliputi penerapan teori belajar humanistik dalam proses pembelajaran. Para ahli psikologi humanistik berupaya menggambarkan keterampilan dan informasi kognitif dengan segi-segi efektif, nilai-nilai, dan perilaku antar pribadi. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, jadi di sini saya Cindi Widya akan membawakan materi filsafat Pancasila dan implementasinya.
Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki dasar ontologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis tersendiri. Dalam dunia pendidikan, menerapkan nilai-nilai Pancasila untuk peserta didik di era globalisasi ini bisa dilaksanakan dalam momentum-momentum yang tepat. Seperti pada saat peringatan Hari Sumpah Pemuda, Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan hari-hari besar nasional lainnya. Untuk waktu dan tempat, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 6 mengenai beberapa filsafat. Jadi jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami presentasikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.